Baik, selamat malam rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Hari ini kita akan bahas untuk latihan 1-1 yang ada di modul lab komputer akuntansi. Nah, di dalam latihan 1-1 ini sudah ada di sini tabel. Anda lihat di kursor itu ada tabel penjualan smartphone tahun 2019. Nah, ini tabel ini sudah disediakan dan pengisiannya tidak ada masalah ya. Diisi untuk merek di sini ada 1 2 3 4 5 merek. Kemudian ada bulan, kolom bulan sampai Desember, dan masing-masing yang terjual untuk masing-masing merek smartphone ya. Nah, di sini diminta adalah kolom jumlah ke samping dan jumlah ke bawah ya. Jumlah ke bawah seperti biasa pakai jumlah sum saja, sum dari semua merek ya. Kemudian jumlah ke samping di sini menggunakan fungsi sum yang sudah kita ketahui sebagaimana biasa ya. Nah, di sini yang diminta adalah untuk tabel yang di bawah ini, kita maksudnya ini bisa memfilter merek tertentu untuk bulan tertentu berapa penjualannya. Nah, yang menjadi perintah di dalam soal ini adalah untuk merek dan bulan gunakan data validation. Jadi tidak diketik, tapi kita nanti menggunakan menu data validation. Nah, kemudian bulan juga, untuk bulan ini Anda lihat di kursor ini, bulan juga diisi dengan data validation yang jumlah nanti dengan melihat kolom merek yang terisi apa dan bulan apa, otomatis dia akan dibuat fungsi untuk mencari berapa yang terjual merek tersebut di bulan tersebut ya. Nah, ini diminta dengan menggunakan fungsi match and index ya. Nah, kita lihat saja di sini penyelesaiannya adalah Anda bisa lihat di sini di Excel ya. Ini sudah diselesaikan di dalam tabel yang di atas atau di bawah ini sama saja ya. Kita lihat saja yang di atas. Saya coba besarkan di sini. Ya, untuk tabel ini diisi seperti biasa, diketik ya. Untuk kolom merek ini diketik,
kemudian kolom bulan diketik, kemudian untuk jumlah ini Anda lihat gunakan rumus sum ya, sum C10 sampai C14. Jadi ini ya, kolom ini sampai ke sini di sum. Demikian juga ke samping di sum dari kolom C10 sampai N10 ya di sini. Jadi dia jumlah ke samping. Nah, bagaimana mengisi merek tadi yang di kotak di bawah ini? Ya, untuk merek tadi dikatakan gunakan menu validation ya di sini. Nah, bagaimana ini bisa timbul panah ke bawah ini ya, bagaimana timbul panah ke bawah ini atau validation ini digunakan menu ya, data ya. Jadi kita letakkan di sel ini, di sel B18, kemudian menu ke atas data validation ya. Di situ pilih list ya. Ini ada pilihan any value, whole number, desimal, pilih list ya. Jadi kita memilih dari suatu daftar ya. Jadi list. Kemudian ini biarkan saja default ya. Nah, untuk sumbernya ini daftarnya yang mana? Daftarnya adalah B10 sampai B14. B10 sampai 14 ini adalah ini ya. Jadi daftarnya ada Ericsson, Motorola, Nokia, Samsung, dan Siemens. Jadi dia memilih dari sel B10 sampai B14 ya. Itu ringnya. Jadi ringnya adalah B10 sampai B14. Dan kita klik OK. Nah, otomatis nanti di sini akan ketika kita memilih sel ini, maka akan timbul menu drop down di samping ini, dan kita pilih ya, pilih yang mana. Misalnya kita memilih Nokia. Nah, dia akan terisi otomatis Nokia. Artinya di sini tidak boleh kita ketik, tapi dia memilih saja dengan menu validation tadi. Begitu juga untuk kolom bulan. Untuk kolom bulan ini sama ya, data validation, list ya. Cuma untuk source-nya, sumbernya ambil dari C9 sampai N9. Nah, ini C9 dan N9-nya ini di absolute ya, supaya dia tidak bergeser-geser ya. Dengan memencet F4 ini ya, kita pencet F4, dia akan menjadi absolute ya nilainya. Nah, kita lihat tabel rows C9 N9 itu adalah ini ya, dari Januari sampai Desember ya. Jadi sumbernya adalah Januari sampai Desember di baris N ya, baris
9 ya, row 9 dari sel atau kolom C sampai kolom N. Oke, nah jadi ketika kita klik di sel ini, sel C18 ini, maka timbul menu drop down kembali ya. Kita boleh memilih nanti bulannya apa ya. Tadi Nokia kita pilih Agustus ya. Nah, di sini Nokia Agustus ini 30 ya. Di sini 30. Jadi otomatis di sini ketika kita pilih Nokia Agustus itu 30 ini ya. Dia mengambil kolom I 12 ya. Nah, kalau kita rubah misalnya untuk Siemens, misalnya kita ambil Siemens bulan apa ya, Siemens yang ini bulan Januari misalnya. Bulan Januari. Nah, otomatis dia ambil angka 2 ini ya. Jadi ini tadi isi dengan validation, ini dengan validation. Kemudian untuk jumlah ini dengan rumus indeks. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mengenai bagaimana mengisi sel D18 ya. Di sini sel D18 ini isinya adalah untuk mengetahui berapa penjualan merek tertentu ya yang ada di sel B18 dan bulan tertentu yang ada di sel C18. Jadi kriterianya adalah penjualan merek apa di bulan apa ya. Nah, ini otomatis bisa kita gunakan fungsi indeks dan match ya. Nah, dengan fungsi itu sehingga apabila kita ingin mengetahui penjualan misalnya Samsung untuk bulan Februari misalnya, Februari ya, itu ada 14 ya. Di sini Samsung Februari ini 14 ya. Nah, misalnya kita ganti untuk penjualan Motorola bulan Maret 5 ya. Jadi Motorola bulan Maret itu ada 5 ya. Kita lihat di sini fungsinya ya. Fungsinya adalah seperti ini. Jadi indeks ini untuk mencari sel, alamat sel sesuai dengan kriteria tertentu di satu ring ya, dalam satu wilayah atau dalam satu area. Nah, di sini indeks B9N14 ini B9 N14 ini. Jadi ringnya adalah kita mengindeks dalam wilayah B9 sampai N14 ya. Itu wilayahnya. Apa yang diindeks? Yang diindeks adalah sel yang tadi ya, sel yang B18 sebagai kriteria barisnya dan
sel C18 sebagai kriteria kolomnya. Jadi di sini kita indeks rank ya, ini rank B9N14, kita match untuk alamat selnya adalah yang cocok dengan sel B18 di sini tadi ya. Untuk rank mana? Ranknya B9 sampai B14. Jadi untuk merek itu adanya pilihannya di sini ya. Di sini B9 sampai B14. Ya, jadi cocokkan B18 dari area B9, B14. Ini kalau di belakangnya 0 ini artinya kalau exactly ya, jadi dia supaya persis ya, cari yang persis. Jadi dia memenuhi kriteria yang ada di dalam kolom B18 ya. Kemudian untuk kolomnya di sini barisnya adalah B18 untuk ring B9 sampai B14 ini. Kemudian ini untuk alamat mencari bulan ya. Jadi di bulan tertentu ini adalah pakai, kita cocokkan C18. C18 ini adalah yang di sini tadi ya, di bawah kolom bulan. Untuk suatu ringnya adalah B9N9. Jadi di sini ya, di sini lihat kolom dari B9 sampai N9 ya. Di belakangnya kasih 0 supaya dia match, angkanya dicocokkan persis ya. Jadi rumusnya seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak perlu melihat lagi, dia secara otomatis akan mencari penjualan tertentu pada bulan tertentu ya. Ya, sekali lagi contohnya adalah misalnya kita ingin tahu penjualan Samsung ya, kita pilih di sini Samsung bulan apa, misalnya bulan Juli ya, bulan Juli, kita lihat di sini bulan Juli ya 25 ya. Jadi Samsung Juli ini ada 25 ya, otomatis dia terisi ya sesuai dengan fungsi yang sudah kita buat ya. Jadi demikian fungsi index dan match ya, salah satu contoh penggunaan fungsi index dan match ya. Terima kasih.